Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan mudzakarah kitab Adabul Fatwa karya Imam Nawawi, kita telah memasuki separuh atau bahkan lebih dari etika berfatwa, etika mufti ketika berfatwa. Kita memasuki ke etika yang ke-16. Bisanatin muttasil ilal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qal as-sadisata asyrata, etika yang ke-16, idza lam yafhamil mufti as-su'ala aslan walam yahdhur sahibul waqi'ati faqala Saymari yaktubu yuzadu fi syarhi linujiba anhu aw lam afham ma fiha fa ujiba. Qala wa qala ba'duhum la yaktubu syai'an aslan. Etika yang ke-16 yaitu ketika sang mufti tidak paham pertanyaan mustafti sama sekali, sedangkan sang mustafti tidak hadir di hadapan sang mufti, apa yang harus dilakukan oleh sang mufti? Imam Saymari mengatakan ditulis di pertanyaan itu, ditulis mohon ditambahi keterangan agar bisa saya jawab, atau ditulis saya tidak paham pertanyaannya sehingga bisa saya jawab. Itu. Sebagian ulama mengatakan sang mufti tidak perlu menjawab dan tidak perlu menulis apapun. Qala wa ra'aitu ba'dahum kataba fi hadza yahduru sa'ilu linukhatibahu syafahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa dianjurkan untuk ditulis agar sang penanya itu datang dan bisa dijawab secara lisan. Qala al-khatib yanbaghi lahu idza la yafham al-jawab ayyurshida al-mustafti ila muftin akhar in kana wa illa falyumsik hatta ya'lam al-jawab. Sebaiknya sang mufti ketika dia tidak memahami sebuah jawaban, ya tidak bisa menjawab, itu sebaiknya dia menyuruh sang mustafti untuk bertanya pada mufti yang lain kalau memang ada, atau sang mufti diam tidak menjawab sehingga dia benar-benar tahu jawabannya, mauquf dulu. Qala Saymari wa idza kana fi raq'atil istifta' masail fahima ba'daha duna ba'din aw fahimaha kullaha wa lam yurid al-jawab fi ba'diha aw ihtaja fi ba'diha ila ta'ammulin aw mutala'atin ajaba amma arada wa sakata 'anil baqi. Qala lana fil baqi nadharun aw ta'ammulun aw ziyadatu nadharin. Ini ketika dalam kertas pertanyaan itu banyak pertanyaan. Sebagian dari pertanyaan sang mufti paham apa yang ditanyakan, tetapi sebagian tidak paham. Ini apa ya yang ditanyakan? Atau dia paham seluruh pertanyaan, tetapi tidak ingin menjawab semuanya. Entah dengan alasan apa, sang mufti itu tidak ingin menjawab semuanya. Mungkin salah satu pertanyaannya sensitif, itu tidak mau menjawab. Atau sang mufti itu dalam menjawab sebagian dari pertanyaan ini membutuhkan analisa lebih dalam lagi. Maka
bagi sang mufti itu untuk menjawab yang diinginkan saja, dan yang lain tidak usah dijawab. Bisa juga ditulisi dalam jawabannya, dalam kasus ini saya jawab, ini kasus A, B, C. Adapun yang selainnya ini butuh penelitian lebih lanjut, gitu. As-sadisata asyrata, etika yang ke-17, laisa limungkarin ayyadhkurul mufti fi fatwahu al-hujjata idza kana nassan wadihan mukhtasaran. Tidaklah termasuk kemungkaran ketika sang mufti itu dalam fatwanya menyebutkan dalil dari Quran maupun ijma, Quran, sunnah, ijma atau qiyas. Tetapi dengan syarat idza kanat nassan wadihan mukhtasaran, ketika dalilnya itu nas yang jelas, yang ringkas. Qala Suhaimari, la yadhkuril hujjah idza afta 'amiyan wa yadhkuruha in afta faqihan. Imam Suhaimari berkata, sang mufti tidak perlu menyebutkan dalil ketika berfatwa pada orang awam, dan dia butuh untuk menyebutkan dalil ketika berfatwa pada ahli fikih. Nah, sekarang orang awam berfatwa, minta fatwa, ingin dalilnya. Itu orang awam bertanya dalil, gitu kan. Kaman yas'alu 'anin nikah bila waliyin fahasan ayyakula, seperti orang yang bertanya hukum nikah tanpa wali, maka sebaiknya sang mufti menjawab dengan redaksi ini. Qala Rasulullah SAW la nikaha illa biwaliyin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah tanpa wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Au an raja'atil mutallaqati ba'da dukhul fayaqulu lahu raja'atuha. Itu. Atau ada yang bertanya tentang rujuknya mutallaqah, istri cerai setelah hubungan intim. Maka sang mufti menjawab, baginya bisa merujuk sang wanita tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, bahwa suami yang telah mencerainya itu lebih berhak untuk merujuk istrinya itu. Kalau ini masih roja'ah, ya, tolaknya roja'i. Qala walam tajril 'ada ayadhkura fi fatwahu tariqal ijtihad wa wajhatal qiyas wal istidlal illa an tata'allaqa al fatwa bi qada'i qadin fayumiya fiha ila tariqil ijtihad wa yulawwiha bin nuqtah wa kadza idza afta ghairuhu fiha bi ghuladin fayaf'alu dhalika liyatanabbah 'ala ma dhahaba ilaih walau kana fi ma yufta bihi gumud fahasanun ayyulawwiha bihujjatih. Dikatakan juga, Imam Suhaimari berkata, tidak biasa seorang mufti itu menyebut metode ijtihadnya dan metode qiyas istidlalnya. Itu nggak perlu seorang mufti, kecuali bila fatwanya itu terkait dengan qadha-nya qadhi, keputusan qadhi. Maka sang mufti mengisyaratkan di dalam fatwanya, mengisyaratkan tentang metode ijtihadnya itu. Atau ketika ada mufti lain yang fatwanya salah, maka untuk menerangkan kesalahan itu sang mufti boleh atau ya sebaiknya malah menyebutkan metode ijtihadnya itu. Qala sahibul hawi la yadhkur hujjatan liyufarriqa bainal futya wa tasnif. Imam Mawardi mengatakan sang mufti tidak perlu menunjukkan dalil, ya, argumentasi dalam fatwa, tapi cukup
oh ini yang kamu tanyakan halal, yang kamu tanyakan haram, yang kamu tanyakan makruh, yang kamu tanyakan sunnah. Itu aja. Tidak perlu disebutkan dalilnya. Supaya ada bedanya antara berfatwa dengan menulis kitab. Begitu. Qala walau saga at-tajawuzu ila qalilin la saga ila kathirin wala sara al-mufti mudarrisan wa tafsil alladhi dzakarna aula min itlaqi sahibil hawi al-man'u. Katakan ketika boleh menyebutkan yang sedikit, tadi kan dalil yang sedikit kan boleh bukan, maka dalil yang banyak juga boleh. Itu ketika diperbolehkan Imam Shahibul Hawi mengatakan ketika diperbolehkan menyebut dalil walaupun sedikit, maka menyebut dalil banyak ya seharusnya boleh. Nah ini tidak mufti posisinya jadi guru malah, itu bukan jadi mufti itu. Tapi dikatakan diperinci itu lebih baik lah. Kalau dalilnya pendek dan jelas boleh, tapi kalau terlalu panjang dan membutuhkan analisa tidak perlu. Waqad yahtajul mufti fi ba'dil mawaqi'i ila ayyushaddida wa yubalik fayaqulu wa hadha ijma'ul muslimin aw la a'lamu fi hadha khilafan aw faman khalafa hadha faqad khalafa al-wajib wa 'adala 'anis shawab aw faqad athima wa saqa aw wa 'ala waliyil amri ay ya'khudha bihadha wa la yahmil amr wa ma ashbaha hadhihi al-adfat ala hasabi ma taqtadihil maslahah wa tujibuhul hal. Terkadang sang mufti dalam beberapa kasus itu perlu agak keras ya, dengan mengatakan dalam fatwanya ini adalah konsensus ijma'nya kaum muslimin. Dalam masalah ini saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat, atau barang siapa yang menyalahi permasalahan ini, maka dia sudah menyalahi kewajiban dan dia pasti salah. Itu. Atau faqad athima wa fasaqa, orang yang melakukan ini maka dia akan berdosa dan akan menjadi fasik. Atau dengan redaksi, bagi pemerintah harus segera menangani hal ini dan jangan sampai menunda-nunda. Nah ini diperbolehkan, terkadang itu dibutuhkan, tetapi ya melihat kemaslahatan. Athaminata asyrata, yang ke-18, qala Syekh Abu Amr rahimahullah ta'ala, laisa lahu idza stuftiya fi syai'in masail al-kalami ayufti bitafsil bal yamna'u mustaftihi wasailil 'amah min al-hawdhi fi dhalik aw fi syai'in min wa in qalla wa ya'muruhum bi ay yaqtasira fiha 'ala al-iman jumlatan min ghairi tafsil wa yaqulu fiha wa fi kulli ma warada min ayati sifat wa akhbariha al-mutashabihah inna thabit fiha fi nafsil arni ma huwa la'ik fiha bi jalalillahi tabaraka wa ta'ala wa kamalihi wa taqdisihi al-mutlaq. Nah, ini Imam Ibnu Shalah berkata, ketika sang mufti ditanya terkait permasalahan ilmu kalam, maka sebaiknya sang mufti tidak menjawab secara terperinci, bahkan melarang orang awam untuk masuk atau menjeburkan diri dalam perdebatan ilmu kalam tersebut. Itu. Dan memerintah sang mustafti yang bertanya atau orang awam ini untuk hanya pokoknya beriman secara global tanpa harus terperinci. Itu tentang ayat-ayat sifat yang hadis-hadis mutasyabihah, itu diterangkan bahwa yang benar dalam memahami ini harus disesuaikan dengan keagungan Allah, dengan kesempurnaan Allah dan kesucian Allah dari semua hawadits, itu semua hal yang baru atau suci dari semua makhluk.
tidak sama dengan semua makhluk. Fayaqulu dzalika mu'taqaduna fiha wa laysa 'alaina tafsiluhu wa ta'yinuhu wa laysa al-bahthu 'anhu min sya'nina bal nakilu 'ilma tafsilihi ila Allah ta'ala. Terus kemudian Samudin mengatakan ini adalah akidah kami. Dan tidak berhak bagi kami untuk menerangkan secara terperinci. Itu. Wa nasrifu 'anil haudi fihi qulubana wa alsinatina. Kita menjauhi untuk menjebur secara mendalam hal tersebut. Hati kami jaga, serta lisan juga kami jaga. Wa hadza wa nahwuhu waswab min a'immatil fatwa fi dzalik. Nah, inilah yang benar dari imam-imam fatwa. Wa hadza sabilu salafil ummah wa a'immatil madzahibil mu'tabara wa akabiril ulama was shalihin. Ini adalah jalan para ulama salaf dan imam-imam madhab. Wa huwa aswanu wa aslamu lil 'amah wa asbabihim. Dan ini lebih bisa menjaga orang awam. Wa man kana fi minhum i'tiqadan batilan tafsilan fa fi hadza sarfun lahu an dzalikal i'tiqad batil bima huwa ahwan wa aisar wa aslam. Kecuali ketika kasusnya sang awam itu telah meyakini keyakinan yang melenceng, maka ya harus dibenahi dengan metode yang paling mudah dan paling selamat. Wa idza azzara waliyul amri man hada minhum an hadhihi at-tariqah faqad ta'assa bi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi ta'ziri as-sabir bi fathi as-sadil muhma alladhi kana yas'al al mutasyabihat ala dhalik. Ketika ada pemerintah yang menghukum orang yang menceburkan diri dalam hal ini, itu sebenarnya dia telah mengikuti Sayyidina Umar ketika memberi hukuman pada Sobiq, ketika dia yaitu orang yang bertanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Qala wal mutakallimuna min ashabina mu'tarifuna bi sihhati hadhihi tariqah. Ahli kalam dari kalangan Syafi'iyah atau Asy'ariyah itu mengakui kebenaran jalan ini. Wa bi annahu aslam liman salimat lahu. Dan ini yang lebih selamat bagi orang awam. Wa kana al-Ghazali minhu fi akhir amrihi syadidul mubalagha fi du'a alaihi wal barhana 'alaiha. Wa dzakara syaikhuhu Imam Haram fi kitabi al-Ghiyathi innal imam yahrisu ma amkanahu 'ala jam'i 'amatil khalqi 'ala suluki sabilis salafi fi dzalik. Itu. Dan Imam Ghazali di akhir hayatnya beliau itu selalu mengajak hal yang semacam itu tadi. Ya. Cukup bagi orang awam itu iman secara global. Dan Imam Haramain pun di dalam kitab Ghiyathi mengatakan sang pemerintah, sang pemimpin itu sebaiknya sebisa mungkin mengumpulkan orang awam semuanya itu untuk meneladani metode ulama salaf terkait ilmu kalam ini. Wastuftiyal Ghazali fi kalamillahi tabaraka ta'ala wa kana min jawabihi wa amal hawdu fi anna kalamahu harfun wa sautan aw laysa kadzalik fa huwa bid'ah. Imam Ghazali pernah dimintai fatwa terkait kalam Allah. Beliau menjawab meneliti atau berbicara terkait kalam Allah, apakah ini huruf atau suara atau tidak, itu adalah bid'ah. Wa kullu man yad'ul awam ilal haudhi fi hadza falaysa min a'immatid din. Barang siapa yang mengajak orang awam untuk berbicara tentang hal ini, maka dia tidak termasuk pemuka agama. Wa innama huwa minal mudillin. Bahkan mereka ini termasuk orang yang menyesatkan. Wa mithaluhu man yada'u sibyan alladzina la yahsina sibaha ila haudil bahri. Itu bagikan orang yang mengajak anak kecil yang belum bisa renang untuk
jeguran istilahnya ya, di laut itu. Waman yada'u zamina al-muq'ad ila safar ilal barari min ghairi markub, sebagaimana orang yang mengajak orang yang lumpuh untuk jalan-jalan tanpa kendaraan. Ini qala fi risalatin lahu aswab lil khalqi kullihim illa syad an-nadir alladhi la tasmah al-asar illa bi wahidin minhum aw ithnain suluku maslakis salafil iman al-mursal wa tasdiq al-mujmal fi kulli ma anzalahum wa ta'ala wa akhbara bi rasulullah sami ghairi bahthin wa taftish wal ishtighal bit taqwa fihi syughulun syaghil. Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan yang benar bagi semua makhluk itu kecuali beberapa orang yang diperbolehkan, ya, satu atau dua orang yang diperbolehkan untuk menekuni. Tetapi selain itu semuanya dianjurkan untuk mengikuti metode salaf, yaitu dengan beriman dan mempercayai secara global apa yang diturunkan Allah dan apa yang difirmankan Allah serta Rasulnya, tanpa harus meneliti secara mendalam, dan sibuk dengan takwa dan lebih sibuk pada peribadatan lah, takwa. Wa fi syughli syagil itu. Waqala Suhaimari fi kitabi Adabul Mufti al-Mustafti anna mimma ajma'a alai ahli taqwa anna man kana mausuman fil fatwa fi fiqh lam yajuz lahu ayyadha' khattahu bi fatwa fi mas'alatin min ilmil kalam. Imam Suhaimari mengatakan dalam kitabnya, termasuk konsensus ahli takwa mengatakan orang yang ahli fatwa dalam bidang fikih itu dia tidak boleh berfatwa dalam masalah ilmu kalam. Ya udah fikih aja karena bidangnya di fikih. Qala wa kana ba'dhum la yattasima qira'atu mithli hadhihi raq'ah yastatimu. Sebagian ulama itu menganjurkan enggak usah dibaca pertanyaan semacam ini, enggak usah jawab, berarti kan. Qala wa kariha ba'dhum ayatub laisa hadha fi ilmina aw ma jalasna li hadha aw su'al min ghairi hadha aw la bal la yata'arrad li syai'in min dhalik. Sebaiknya sang mufti itu tidak usah menulis bahwa ini bukan ilmu kami, atau majalah kami, tugas kami bukan ini, atau pertanyaan yang lain lebih layak. Itu tidak perlu. Pokoknya dibiarkan, tidak usah dijawab. Wahakal Imam Hafidh Al-Faqih Abu Amr Ibn Abdul Bar al-imtina minal kalam fi kulli dhalika anil fuqaha wal ulama qadimul hadith dan ahli hadith wa fatwa qala wa innama khalafa dhalika ahlul bid'ah. Nah, ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, yaitu beliau tidak berbicara terkait hal tersebut. Nah, itu diriwayatkan dari semua fuqaha serta ulama, baik yang terdahulu maupun sekarang, yang dari ahli hadis maupun fatwa itu. Dan menyelisih hal ini, yang menyelisih hal ini hanyalah ahli bid'ah. Qala Syekh Abu Amr ibn Shalah wa in kanatil mas'alah mimma yu'manu fi tafsili jawabiha min dhararil khawdil madhkur jazal jawab tafsilan. Ketika permasalahan ilmu kalam ini itu ketika diperinci itu tidak membahayakan, aman-aman saja, maka boleh untuk diperinci, diterangkan cara begini. Wa dzalika bi ayyakuna jawabuha mukhtasaran mafhum laisa laha atraf yatajadun mutanazi'un. Itu gambarannya, jawabannya itu ringkas dan memahamkan itu. Wa su'al anhu satirun al-mustarsyidin khasin munqad. Dan pertanyaannya itu datang dari orang yang memang minta fatwa, bukan untuk menguji, ya. Au min amatin qalilat tanazu' wal mumarah, atau dari kalangan orang awam tetapi tidak pernah mendebat itu.
Wa mufti mimman yang kaduhu li fatwa. Mufti itu untuk menyelamatkan dia di dalam fatwanya. Wa nahwu dzalik. Wa ala hadza wa nahwu yahmal majaa an ba'di salafi bugdil fatwa fi ba'dil masail kalamiyah dzalika minhu qalilun nadirun wallahu a'lam. Dari sinilah kita bisa membaca fenomena ulama salaf itu beliau-beliau tidak suka berfatwa terkait ilmu kalam. Nah, ini etika yang terakhir bagi seorang mufti, at-tasi'ata asyrata, etika yang ke-19, qala Syaimari wal Khatib rahimahullah ta'ala, wa idza su'ila faqihun. Ketika seorang ahli fikih ditanya an mas'alatin min tafsilil Qur'an aziz, terkait permasalahan di dalam tafsir, fa in kanat tata'allaqu bil ahkam ajaba anha wa kataba khattahu bidzalik. Ketika tafsir itu terkait dengan hukum fikih, maka dijawab, ditulis, ya. Kaman su'ila anis sholatil wusta, kayak seorang mufti yang ditanya tentang makna sholatil wusta, awil qur'i, atau makna qur'i, wa man biyadihi uqdatun nikah, tafsir dari man biyadihi uqdatun nikah, itu dijawab karena terkait dengan hukum fikih. Wa in kanat laysat min masailil ahkam, ketika tidak ada kaitannya dengan masalah hukum, kasual anir rokim, kayak pertanyaan tentang tafsir rokim, wan nakir, wal qitmir, wal ghislin, raddahu ila ahli. Maka sang mufti ini harus mengembalikan pada yang pakarnya. Udah, kamu bertanya sana yang ahli tafsir. Wa wakalahu ila man nasaba nafsahu lahu min ahli tafsir, dan mewakilkan, memasrahkan pada ahlinya, yaitu yang ahli tafsir. Walau ajabahu syafahan lam tustaqbah. Nah, sang mufti ketika menjawab permasalahan tafsir ini yang tidak ada kaitannya dengan hukum, secara lisan itu boleh-boleh aja, tidaklah tercela. Hadza kalamu Syaimari wal Khatabi, ini adalah perkataan Imam Syaimari dan Imam Khatib. Walau qila, ketika ditanya, dikatakan innahu yahsunu kitabatuhu lil faqih al-arif bihi lakana hasan. Wa ayyu farqin bainahu wa baina masailil ahkam wallahu a'lam. Ketika dikatakan innahu yahsunu kitabatuhu lil faqih al-arif bihi lakana hasan, maka ketika dikatakan bahwa bagi seorang ahli fikih yang mengetahui makna atau tafsir dari redaksi-redaksi yang telah disebutkan, maka sebaiknya dikatakan bahwa menjawabnya itu juga bagus. Apa sih bedanya antara penafsiran dengan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih? Karena kan ya tidak ada bedanya. Kalau memang sang mufti itu mengetahui, ya monggo-monggo aja untuk dijawab. Ini kayaknya ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.